Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku, mari kita belajar satu ayat Al-Quran, satu ayat demi satu ayat Al-Quranul Karim untuk mengetahui isi Al-Quranul Karim, mengetahui isi kitabullah. Kemudian kita berusaha mengimani dan mengamalkannya tentunya. Dan pada pertemuan kita kali ini kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat ke-78. Kita akan mengambil pelajaran dalam surat Al-Baqarah ayat ke-78 hingga 79. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 78, kita membaca terjemahannya dulu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum ummiyuna." Dan di antara mereka ada yang ummiyuna, buta huruf. La ya'lamunal kitaba. La ya'lamunal kitaba. Mereka tidak mengetahui, tidak memahami Alkitab, kitab Taurat. Illa, kecuali amaniya, hanya amani, hanya angan-angan. Wa inhum illa yadhunnun, dan mereka hanya menduga-duga. Kemudian dalam ayat berikutnya, ayat 79-nya, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, biaidihim. Thumma yaquluna, setelah mereka menulis, mereka berkata, hadza min indillah, ini dari sisi Allah, dengan maksud liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk menjualnya dengan harga yang murah. Fawailul lahum, celakalah mereka, mimma katabat aidihim, karena tulisan tangan mereka. Wa wailul lahum, dan celakalah mereka, mimma yaksibun, karena apa yang mereka perbuat. Mari kita membuka tafsir dalam ayat ini. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Wa minal yahudi jama'atun yajhaluna al-qira'ata wal kitaba. Dan di antara atau dalam orang-orang Yahudi, dalam kalangan orang-orang Yahudi, ada orang-orang yang mereka tidak mengetahui membaca dan menulis. Mereka tidak mengetahui membaca kitab Taurat dan menulis. Wala ya'lamuna Taurata, mereka tidak mengetahui isi kitab kandungan Taurat, wa ma fiha min sifatin nabiyillah wa rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan isi yang terkandung di dalam kitab isi Taurat. Yang di dalam isi kitab Taurat itu terdapat sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakini bahwasanya dalam kitab Taurat yang asli disebutkan sifat-sifat Rasulullah SAW, Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Orang-orang, sebagian orang-orang Yahudi, ada kelompok yang mereka tidak tahu membaca, menulis, tidak tahu mengetahui isi kitab Taurat, tidak mengetahui di dalam kitab Taurat itu dijelaskan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita telah belajar pada pertemuan yang lalu, bagaimana Allah menjelaskan bahwasanya di dalam kitab Taurat terdapat hal-hal yang menjelaskan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, kalau kita membuka dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf, kita akan mendapati satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran, di dalam surat di dalam kitab Taurat, Allah menjelaskan tentang nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah SAW. Ya. Mari kita membaca dalam surat Al-Baqarah ayat 157. Di sini Allah SWT berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasula, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil,
yang mereka dapati namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Nama Rasulullah SAW terdapat di dalam kitab Taurat dan Injil. Ada dalam kitab Taurat yang asli, kitab Injil yang asli. Nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Ini keyakinan kita, di mana Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quranul Karim, orang-orang Yahudi mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW adalah Rasul. Rasulullah SAW adalah utusan Allah SWT. Mereka mengetahui, namun mereka mengingkari. Kemudian kelompok ini, kelompok yang tidak tahu isi kitab, yaitu Taurat, mereka hanya mengetahui kedustaan-kedustaan saja. Mereka tidak mengetahui, wala ya'lamuna Taurata, mereka tidak mengetahui Taurat, wa ma fiha min sifati nabiyyillahi wa rasulihi Muhammad SAW. Mereka tidak mengetahui nama-nama Rasulullah SAW atau nama Rasulullah atau sifat-sifat Rasulullah SAW yang tertulis dalam kitab Taurat. Dibiarkan oleh para rahib mereka dibiarkan tidak tahu, illa akadzib wa dhunun fasidah, melainkan mereka hanyalah mendapati, mengetahui kedustaan-kedustaan, persangkaan-persangkaan yang salah. Kemudian di dalam ayat berikutnya, fawailul lil ladzina yaktubunal kitab, celakalah orang yang menulis kitab biaidihim dengan tangan mereka. Fahalakun wa wa'idun syadidun, maka kebinasaan, bencana, ancaman yang dahsyat, yang keras, li ahbaril su, bagi para rahib-rahib yang jelek, yang buruk dari kalangan Yahudi, minal Yahudi, alladzina yaktubunal kitaba, yang mereka menulis ya, menambahi kitab Taurat. Alladzina yaktubunal kitaba biaidihim, mereka menulis dengan tangan mereka. Tsumma yaquluna, mereka mengatakan, hadza min indillah, ini dari sisi Allah. Wa huwa mukhalifun lima anzalallah ala nabiyhi Musa alaihissalam. Padahal hal itu, apa yang mereka tulis, bertentangan dengan apa yang Allah turunkan kepada nabinya, Nabi Musa alaihi assalam. Liyakhudhu fi muqabil hadza arada dunya. Mereka menulis itu untuk mendapatkan harta dunia. Mereka menulis, memalsukan kitab Taurat untuk mendapatkan harta dunia. Falahum uqubah muhlikah bisababi kitabatihim, maka mereka mendapatkan hukuman yang membinasakan sebabkan tulisan-tulisan mereka itu. Falahum uqubah muhlikah bisababi kitabatihim hadal batil biaidihim, yang mereka tulis, kebatilan yang mereka tulis dengan tangan mereka. Walahum uqubah muhlikah bisababi ma ya'khudunahu fil muqabil minal mal, dan mereka mendapatkan hukuman kebinasaan dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengambil harta-harta yang mereka memalsukan ayat-ayat Allah, tujuan untuk mengambil harta itu, mendapatkan harta dari pengikut mereka. Kariswa seperti uang-uang pungutan, ya, sogokan kepada mereka, waghairiha, dan selainnya. Saudaraku, surat Al-Baqarah ayat 87 hingga ke 88 ini kita ambil pelajaran. Mari kita berusaha mempelajari Al-Quranul Karim. Kita mengetahui, bisa membaca Al-Quranul Karim. Belajar membaca Al-Quranul Karim. Belajar mengetahui isi kitab Al-Quranul Karim. Agar kita tidak seperti orang-orang Yahudi yang Allah sebutkan, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Di antara mereka ada orang ummi yang buta huruf, yang tidak mengetahui isi kitab. Mari kita belajar Al-Quranul Karim, mengetahui isi kandungannya, mengamalkannya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ghairul maghdub, bukan jalan orang yang dimurkai, yaitu orang Yahudi. Kita kaum muslimin berusaha untuk tidak bersifat seperti sifat orang-orang Yahudi yang mereka, di antara mereka, tidak mengetahui isi kitab suci, kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha mengetahui Al-Qur'anul Karim. Tatkala kita sudah bisa membaca Al-Qur'anul Karim, kita tingkatkan membaca maknanya, kandungannya, tafsirnya.
kemudian kita berusaha mengamalkannya. Semoga Allah SWT memberi petunjuk kepada kita semuanya untuk dapat mempelajari Al-Quran Karim, mengimani, lalu mengamalkannya dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.